Ya, kembali lagi bersama saya Davis Mozart bersama channel Belajar Musik Cepat. Ya, saya akan mengulas yang kemarin saya ajarkan tentang paranada dan kunci G yang 5 garis 4 spasi. Saya akan mengulas di mana nanti ke depan saya akan mengajarkan namanya belajar not ya. Kali ini saya akan memberikan notasi aja, notasi dulu. Nanti ke depan saya akan jelasin. Kita mengenal namanya yang seperti ini, crochet ya, nanti saya akan jelaskan. Crochet itu nilainya 1 ketuk, minim nilainya 2 ketuk, semi breve nilainya 4 ketuk. Sekarang yang kemarin ada garis ya yang disebut 5 garis 4 spasi. Kemarin kita sudah belajar bila seandainya ada not di sini, lalu ada gambar lagi ya, notnya sama ada di situ juga, kelihatan nggak ya, notnya sama ada di sini juga ya. Nah teman-teman teman-teman, saya mau bilang kalau yang seperti ini saya juga nggak tahu namanya apa karena tidak ada clef-nya di dalamnya, jadi ini dianggap salah. Nah, kalau ini saya akan tahu ini namanya A. G karena garis kedua itu kan G, habis G rumus face yang waktu itu kemarin F A C E. Berarti di habis garis 2 adalah A. Berarti ini A, ya. Yang ini adalah A. Nah, yang ini saya juga nggak tahu karena nggak ada clef-nya di sini. Oke, ini saya mengulas yang pelajaran kemarin, dan ini bisa digunakan untuk violin, flute, saxophone, bahkan instrumen lain ya, piano, gitar juga memakai pola paranada ini. Di video yang lalu kita belajar tentang mengenal paranada, kunci G dan G clef ya. Nah, ternyata ada elemen sesudah G clef itu ada elemen lagi yang disebut dengan metrum. Nah, saya akan jelaskan tentang nama metrum. Metrum. Metrum adalah bilangan pecahan. Sesudah G clef ada nama metrum, bilangan pecahan. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui bahwa ada prinsip yang mengatur gerakan dalam bermusik, yaitu disebut birama. Yang pertama birama, yang kedua disebut ritme ya. Kita akan lihat yang pertama adalah birama, yang kedua adalah ritme. Oke. Dalam metrum itu bahasa Latin, bahasa Inggrisnya disebut beat ya, artinya hitungan atau ketukan tetap yang disebut konstan. Nah, ritme adalah sekelompok nada dengan nilainya masing-masing yang membentuk suatu pola gerakan atau irama. Nah, biasanya pola hitungan ditandai dengan simbol atau sistematis. Contohnya 4/4, bisa juga 3/4, bisa juga 2/4, bisa 2/2, dan seterusnya. Ini adalah pemahaman tentang metrum. Nah, tetapi dalam bahasa istilah asingnya atau umum yang berlaku disebut tim singatur. Irama kita akan lihat ya. 4 yang pertama ini menentukan nilai not yang ada di dalam bar atau birama tersebut. Yang kedua adalah birama. Yang tadi metrum, yang kedua adalah birama. Birama itu adalah ruang atau bar, bisa disebut bar, jumlah nilai yang ada ketukannya. Contohnya
Ya, ini yang tadi kita gambar ya. Misalnya ada 3 ruangan di sini. Nah, yang di sini ini adalah ruangan ini disebut bar. Ya, birama disebut bar atau birama. Bisa disebut bar atau birama. Nah, yang ada garis ini biasa ada garis ya. Kalau ditutup, kalau habis lagu biasanya di endingnya ditutup 2 garis ini. Nah, garis yang ini disebut adalah garis birama. Garis birama adalah garis yang membatasi ruangan itu, atau misalnya dalam metrum 4/4 ya. Contoh ya, contohnya dalam metrum 4/4, misalnya 4/4. Ini dalam bahasanya ya, 1 2 3 4 ditutup, 1 2 3 4 ditutup. Nah, ini adalah garis birama dan seterusnya. Kalau dalam partiturnya biasanya seperti ini, 1 2 3 4 5. Dia ada di sini. 1 2 3 4 nilai not, garis birama di sini. 1 2 3 4 garis birama ditutup. Contohnya misalnya nilainya saya bikin di G ya. Notnya di G. Dan dia harus ditutup dengan garis birama. Nah, ini disebut tadi ruangan. Yang berikutnya sama G juga. Ditutup dan seterusnya. Jadi sebuah nilai not yang ditutup garis birama itu ditutup, satu ruangan ditutup. Jadi kalau misalnya dia bikin ada kelebihan not di sini, dia tidak sama karena ini kan 4/4. 4 yang di sini berbicara nilai hitungan 1 2 3 4. Jadi jumlah nilainya harus 4. Oke.